Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsan Haris dari MTS Usul Khotimah 2 Kuningan. Di sini saya akan meresensikan sebuah buku yang berjudul Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Bentang Pustaka tahun terbit 2022 dan cetakan ke-56. Memiliki tebal buku 330 halaman termasuk sampul. Buku ini sudah mengharumkan nama bangsa Indonesia di skala internasional dalam bidang sastra. Karena buku ini sudah memenangkan New York Books Award dan Puch Award Germany. Dan juga buku ini udah terjual 5 juta kopi di seluruh dunia dan juga sudah diterjemahkan ke 30 bahasa berbeda. Buku ini sudah diadaptasikan sebagai film dan filmnya pun juga memenangkan penghargaan. Dan juga ada lagunya juga lah. Buku ini mengisahkan tentang kehidupan sekolah Laskar Pelangi yang terdiri dari 10 murid dan 2 guru. Kondisi kelas Laskar Pelangi ini tuh cukup tragis lah. Pertama, lantainya hanya beralaskan tanah. Dindingnya terbuat dari papan kayu. Dan atapnya asnya bocor. Jadi kalau saat hujan, para murid tuh harus megang daun pisang untuk jadiin payung. Konflik dan latar tadi itu seperti menunjukkan problematika pendidikan di Indonesia, karena masih banyak pelosok-pelosok daerah yang tidak menerima fasilitas pendidikan yang memadai. Saat saya baca buku ini, saya mengingat kembali memori-memori masa kecil saya, dari kegiatan seru linta bermain sama kawan-kawannya seperti main hujan, main tarak. Nah, itu dari kegiatan kelas sekolah Laskar Pelangi ini itu mengingatkan kepada memori masa kecil lah, bernostalgia. Apalagi suasana itu dibalut dengan gaya humornya Andrea Hirata. Gaya humor Andrea Hirata itu emang juara banget. Dari saya baca sendiri itu saya sering ketawa saat baca buku ini. Dan kunci gaya humor Andrea Hirata itu terletak pada gaya bahasa dan pelokohannya. Dari segi gaya bahasa, Andrea Hirata sering menggunakan majas, hiperbolis yang sangat dilebih-lebihkan, dan juga dia sangat terperinci. Seperti contoh saat Andrea Hirata menjelaskan karakter si Kucai yang sering melamun di kelas, dengan padahal semua tahu pelajaran itu akan tak bisa lewat dari telinga kiri ke telinga kanan. Pelajaran itu berbelok 1 meter di depannya, lalu menguap bersama hayalannya yang berkelana ke gang-gang pasar pagi, ke bioskop Seroja, ke warung kopi Mariati Kawin lagi, dimana dia sudah berani nongkrong bersama orang-orang dewasa. Nah, dari itu tuh Andrea Hirata tuh kalau lagi deskripsikan tuh sering menggunakan baju yang terperinci yang memiliki gaya khas tersendiri dari penulis-penulis yang lain. Yang kedua, dari gaya penokohan Andrea Hirata. Karakter dalam novel Laskar Pelangi ini memiliki watak yang unik dan berbeda-beda yang bervariatif yang menyebabkan kita tuh terasa hidup lah. Misalnya contoh Samson yang terobsesi dengan otot, Harun yang terobsesi dengan main layangan, Mahal yang sering nyanyi-nyanyi di kelas, yang sering suka nyanyi, Lintang yang sangat cerdas, memiliki otak yang super. Dan itu karakter-karakter yang berbeda itu tuh digabung ke dalam satu sekolah gitu. Menurut saya sih buku ini ya menyangkut di hati saya, walaupun saya udah baca banyak buku lah, tapi ini masih tetap di hati. Karena saya juga terinspirasi lah dengan gaya penulisannya Andrea Hirata ini yang sangat hiperbolis banget dan gaya humornya apalagi. Ini buku ini cocok lah bagi yang penikmat sastra lah. Namun ya kekurangannya itu emang dari segi bahasanya yang memiliki bahasa yang tidak awam gitu. Apalagi dengan teknis-teknis ilmiahnya kayaknya harus searching dulu di internet. Tapi ya itu bukan halangan karena itu emang gaya tersendirinya dari Hirata gitu. Jadi ya sekian dari saya.